Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan mata kuliah fikih muamalat kali ini, kita akan membahas tentang konsep harta, hak milik, dan perikatan. Yang pertama adalah tentang konsep harta dahulu. Ini saya mengambil dari pendapatnya Nasrun Harun yang menjelaskan bahwasanya apa yang dimaksud dengan harta. Harta adalah segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan, dan dapat dimanfaatkan. Artinya yang namanya harta itu selalu sesuatu yang berharga ya. Bisa dinilai berharga oleh mayoritas masyarakat. Kemudian unsur dari harta yang pertama adalah aniyah. Harta itu berwujud, tidak hanya manfaatnya, tapi ada wujud bendanya. Uang misalkan, mobil, emas, itu adalah sesuatu yang berwujud. Bahkan baju, itu bisa dianggap sebagai harta juga. Kemudian uruf, dipandang sebagai harta oleh masyarakat umum. Walaupun ada wujudnya, tapi ketika orang tidak memandang bahwasannya itu sebagai sesuatu yang berharga, maka tidak akan bisa dianggap sebagai harta. Misalkan kertas, secarik kertas sobek, misalkan selembar kertas, itu ketika orang tidak menganggap bahwasanya itu barang yang berharga, maka ini tidak bisa dianggap sebagai harta. Maka selain harta itu harus berwujud, harta juga harus dipandang sebagai sesuatu yang berharga secara adat. Atau ini kalau dalam hukum Islam istilahnya uruf. Apa beda antara harta dan milik? Jadi antara harta dan milik ini merupakan sesuatu yang simpang siur ya, artinya hampir sama. Kalau harta, sesuatu yang dapat disimpan untuk digunakan jika dibutuhkan dan bisa dicampuri orang lain saat digunakan. Jadi kalau hanya sebatas harta, maka orang lain juga bisa menggunakan. Baik dia maupun orang lain sama-sama menggunakan sebuah harta. Gitu. Kalau milik, maka sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak bisa dicampuri penggunaannya oleh orang lain. Kalau mau ada mobil atau bis misalkan, bis itu harta karena dia adalah sesuatu yang berwujud dan berharga menurut mayoritas orang, gitu. Kemudian siapa saja bisa menggunakan jasa bis tersebut karena dia hanya berwujud harta. Tapi ketika itu sudah menjadi milik seseorang gitu ya, maka yang bisa menggunakan adalah yang punya hak milik gitu. Bagaimana dengan orang lain? Ya orang lain yang akan menikmati, ya orang lain yang menyewa istilahnya atau meminjam juga bisa gitu. Atau misalkan fasilitas umum. Fasilitas umum seperti kursi yang ada di stasiun itu bisa dikategorikan sebagai harta ya. Gitu. Tapi harta itu bisa saja kemudian dipakai oleh masyarakat luas secara bersama-sama tanpa harus meminta izin pada yang mempunyai kursi di stasiun gitu, karena itu sudah menjadi harta milik bersama dalam tanda kutip. Kemudian pembagian harta, yang pertama adalah mukawim. Harta mukawim itu adalah sesuatu yang berharga yang boleh diambil manfaatnya sesuai syarat. Gitu. Jadi memang barangnya itu bisa dimanfaatkan sesuai syarat. Contohnya adalah sapi misalkan ya. Sapi itu dia bisa diambil manfaatnya sesuai syarat. Gitu. Atau ghair muqawim, sesuatu yang berharga yang tidak boleh diambil manfaatnya sesuai syarat. Contohnya, kalau tadi sapi yang disembelih secara syara, maka dia bisa dimanfaatkan ya. Tapi kalau sapi yang
mati tanpa disembelih sesuai syara, maka dia merupakan barang berharga atau sesuatu ya, sesuatu yang berharga tapi tidak bisa diambil manfaatnya. Gitu. Kemudian yang kedua adalah misli. Ada persamaan jenisnya di pasaran. Contohnya adalah barang made in Indonesia misalkan ya. Buatan Indonesia. Maka ini adalah barang yang jenisnya banyak beredar di Indonesia. Gitu. Contohnya misalkan kursi kayu jati Jepara misalkan ya. Itu di situ banyak di daerah Jepara gitu. Tapi ketika harta ini dibawa ke luar negeri, misalkan ke Jepang, maka ini bukan menjadi harta yang misli atau yang banyak jenisnya di sana. Tapi ini merupakan harta kimi. Harta kimi artinya tidak ada persamaan jenisnya di pasaran di daerah tertentu gitu. Kemudian yang ketiga adalah mangkul. Mangkul artinya harta yang bergerak. Harta bergerak ya mobil bisa dipindah lah ya. Televisi, laptop, HP itu bisa bergerak. Tapi kalau ghairu mangkul yang tidak bergerak artinya tanah, sawah, gitu, pohon. Ini harta yang pohon yang besar ya, harta yang tidak bisa bergerak gitu. Yang apabila dipindah itu tidak memungkinkan. Kemudian yang keempat adalah harta mamluk. Harta mamluk artinya harta milik pribadi atau milik lembaga. Kalau harta mubah artinya harta milik bersama yang bisa dijadikan milik pribadi. Itu. Kalau harta mamluk ya misalkan ya apa yang kita punya. HP, laptop, mobil itu kan harta milik pribadi ya. Kalau milik lembaga misalkan sekolah gitu. Ini harta mamluk. Tapi kalau harta mubah ini milik bersama yang bisa jadi milik pribadi. Contohnya air sungai, air laut, ikan di laut misalkan. Itu harta bersama yang bisa jadi milik pribadi ketika kita mengambilnya sesuai dengan kewajaran tentunya ya. Kemudian yang berikutnya ada harta khas milik pribadi dan harta am milik umum. Itu. Ini banyak sebenarnya ya pembagian harta. Ini saya hanya mengambil 5 saja yang saya berikan sebagai contoh dari pembagian harta. Selanjutnya adalah hak milik. Yang perlu kita pahami bahwasanya tidak semua orang yang memiliki itu berhak memakai. Dan tidak semua orang yang berhak memakai adalah pemilik harta. Contohnya adalah kos-kosan misalkan ya, atau rumah sewa. Gitu. Jadi ketika rumah itu menjadi statusnya adalah rumah sewa, sang pemilik adalah yang mempunyai hak milik. Tapi sang pemilik tidak punya hak pakai karena rumah miliknya itu sudah disewa oleh orang lain. Maka beda antara hak milik dengan hak pakai ya. Itu yang perlu kita pahami bahwasanya hak milik tidak selalu dia bisa mempunyai hak pakai. Nah, maka ketika dia hak milik dan hak pakai yaitu penuh punyanya dia. Nah, ini hak ada beberapa macam, di antaranya yang pertama adalah hakul milkiyah, artinya hak milik penuh. Seperti yang saya sampaikan, bahwasanya contohnya adalah rumah. Ketika dia memiliki rumah dan tidak disewakan, artinya dia mempunyai hak milik dan dia punya hak pakai. Artinya miliknya penuh. Kemudian hakul intifa, artinya hak memanfaatkan. Contohnya adalah penyewa. Dia tidak memiliki, tapi dia bisa memanfaatkan. Atau barang yang dipinjam dari temannya misalkan. Dia bisa memanfaatkan. Itu. Tidak memiliki, tapi hanya meminjam, memanfaatkan saja. Itu boleh. Selanjutnya adalah hakul irtifak.
Hak memanfaatkan bukan dari pemilik pertama. Contohnya begini, ada 3 sawah, gitu. Ada 3 sawah, kemudian yang mengairi, apa namanya, sawah yang paling pertama itu adalah yang mempunyai air, misalkan. Nah, sawah yang kedua itu dia dapat dari yang pertama. Nah, yang ketiga ini dia mendapatkan air dari sawah yang kedua, tapi bukan dari miliknya, gitu. Aslinya ini punyanya yang pertama ya, tapi dia memanfaatkannya dari pemilik yang kedua. Atau misalkan pinjam, kamu pinjam penghapus dari si A, gitu. Atau misalkan pinjam penghapus dari si B, begitu ya, dari si B. Padahal si penghapus ini miliknya si A, gitu. Artinya kamu meminjam dari tangan kedua. Ini namanya hakul irtifak. Kemudian hakul istihan, yaitu harta yang digadaikan. Gitu. Ketika kamu menggadaikan barang, maka orang yang membawa barang yang kamu gadaikan itu bisa memanfaatkannya itu secara wajar. Itu kalau memang sudah ada apa namanya akad sebelumnya. Kemudian hakul ihtibas artinya hak menahan barang. Contohnya adalah barang lukotoh atau barang temuan. Jadi kalau misalkan kamu menemukan barang, maka kemudian kamu berusaha untuk mencari siapa pemiliknya sampai kurang lebih 1 tahun gitu. Kalau dirasa 1 tahun tidak ditemukan siapa pemakainya, siapa pemiliknya, maka silahkan dimanfaatkan tanpa merasa bahwasanya itu menjadi miliknya. Itu adalah hak milik. Selanjutnya adalah klasifikasi milik. Ada milkut tam, kepemilikan sempurna, baik harta atau manfaatnya, ini sebenarnya hampir sama ya. Ini kalau klasifikasi milik dibagi menjadi 2 saja. Ada milkun nakisoh, artinya kepemilikan terhadap salah satu dari harta atau manfaatnya saja. Ini sama dengan yang sebelumnya, cuma itu lebih global ya. Dia hanya memakai hakul milkiyah dan hakul intifa, tapi ini menjadi milkutam dan milkun nakisoh. Artinya kalau milkutam bisa memakai hak milik dan hak pakai, kalau milkun nakisoh hanya salah satu, dia hak pakai atau hak milik saja. Kemudian ukut atau perikatan. Akad perikatan adalah perkataan atau akdu dari seseorang yang mengacu dari 2 perjanjian atau lebih dan kemudian diterima atau disetujui perkataan tersebut dari kedua belah pihak sehingga menimbulkan janji atau ahdu. Jadi intinya yang namanya perikatan itu perkataan atau akdu dari satu orang itu ke orang yang lain atau ke pihak B, kemudian diterima dan disetujui perkataan dari pihak si A, sehingga menimbulkan janji ahdu, ini yang dikatakan dengan perikatan. Gitu. Jadi gampangannya perikatan ya perjanjian. Apa rukunnya? Rukun akad itu artinya siapa saja yang menjadi unsur yang ada dalam perikatan itu ya. Bukan sebelum perikatan terjadi atau sebelum akad terjadi, tapi apa yang unsur yang ada di dalam akad itu. Yang pertama adalah akid atau orang yang berakad, artinya pihak A. Kemudian ada pihak B juga, disebut akid, kemudian ma'qud alaih adalah benda atau objek yang akan diakati. Baik itu akad sewa menyewa misalkan dengan bendanya itu mobil gitu. Berarti ini ma'qud alaih. Kemudian maudhu al-aqd adalah tujuan, diucapkan. Jadi saya menyewa mobil ini untuk bepergian dalam jangka waktu
waktu 1 kali 24 jam. Itu harus ada perkataan ijab sighah al-aqd dan kemudian diterima oleh pihak yang lain atau qabul. Ya, saya menerima atau menyetujui bahwasanya Anda menyewa, misalkan begitu. Kemudian macam akad, ada akad munjis. Jadi akadnya dilaksanakan langsung saat selesainya akad. Dilaksanakan eksekusinya gitu ya. Kemudian akad mu'allaq. Ini ada syarat yang telah ditentukan dalam akad. Ya, saya akan menyewakan mobil itu, tapi ketika Anda memberikan DP misalkan 200.000. Ini berarti akad mu'allaq. Kalau munjis ya tidak ada syarat atau prasyarat ya, tidak ada. Kemudian akad mudhof, ini akad mu'allaq. Terdapat ini salah ini ya. Maksudnya akad mudhof ini terdapat syarat penangguhan dalam waktu tertentu gitu. Artinya bisa ditangguhkan. Kamu bisa menyewa mobil itu ketika kamu sudah melunasi misalkan harga sewa mobil ini gitu. Jadi bisa kemudian membawa mobilnya kalau ada syarat penangguhan dalam waktu tertentu. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.